Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan lanjutan dari teguran kepada 7 jemaat. Tiba saatnya saya menyampaikan teguran kepada jemaat di Sardis. Ini mewakili karakter jemaat akhir zaman yang berkarakter Sardis, yaitu satu jemaat yang kelihatannya rohani tetapi sebetulnya dia lumpuh rohani. Saudaraku, saya baca Wahyu pasal 3 ayat 1-6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, saudaraku. Jadi di sini di setiap awal dari surat-surat akhir zaman ini dituliskan, ini Tuhan selalu mengingatkan bahwa surat ini ditujukan kepada malaikat jemaat. Saudaraku, dan ini sangat jelas menunjuk kepada kondisi kita di akhir zaman saat ini. Saudaraku, coba saya bacakan di dalam permulaan ayat tadi. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Saudaraku, di ayat ini disuruh mengingat lagi kitab Wahyu pasal 1. Saudaraku, tentang Tuhan Yesus yang tampil di tengah-tengah kaki dian emas, yang memiliki ketujuh roh Allah dan memegang ketujuh bintang. Saudaraku, dan di sini juga dinyatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Sardis. Siapa malaikat jemaat itu? Merekalah 7 hamba Tuhan, 7 tokoh yang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Yang selanjutnya Wahyu pasal 1 ayat 20 disebut 7 malaikat sidang jemaat yang menggembalakan Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudaraku, ini secara hurufiah pada saat firman ini dituliskan, baik jemaat Efesus, Smyrna, Sardis, Philadelphia, kemudian sampai dengan Laodikia, itu saudaraku mereka belum tahu. Mereka tahunya ini surat ini kepada malaikat yang berdimensi gaib, yaitu malaikat yang mengawal jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia sampai dengan Laodikia itu. Tetapi mereka belum mengerti makna hakiki dari yang dituju oleh surat kepada 7 jemaat ini. Saat itu, saudaraku, saya yakin sekali jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu, saudaraku, mereka belum paham bahwa surat ini ternyata untuk manusia, untuk hamba Tuhan, pelayan jemaat yang merupakan pelaksana dari amanat agung yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yesus di akhir zaman. Mereka belum tahu saat itu. Taunya, saudaraku, pada saat itu mereka, saudaraku, surat ini dituliskan kepada malaikat yang berada di dimensi gaib, yang menjaga malaikat, yang menjaga Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, saudaraku. Taunya seperti itu. Dan rahasia bahwa
surat ini ternyata ditujukan kepada hamba Tuhan akhir zaman yang merupakan pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ini baru terbuka sekarang ini, saudaraku, bahwa ternyata surat kepada jemaat di Sardis ini tujuannya adalah surat kepada hamba Tuhan yang nanti dipercaya menggembala jemaat akhir zaman yang bertipe Sardis. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 dituliskan, dan di tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Hamba Tuhan yang akan dipakai menggenapi kitab Wahyu di akhir zaman itu harus ada di dalam genggaman tangan kanan Allah. Artinya hamba Tuhan yang bersatu. Mohon maaf saya menyampaikan kepada senior-senior hamba-hamba Tuhan sekarang, saudaraku. Kalau saudara tidak mau digenggam dalam satu kesatuan tubuh Kristus, bernubuat sendiri-sendiri, tidak berada di dalam fellowship genggam tangan Tuhan, perkataan saudara nanti akan meleset. Saudaraku, meskipun saudara itu hamba Tuhan, meskipun saudara menunjukkan firman, saudara itu dilihat banyak orang seperti bintang di langit. Tetapi kalau saudara tidak berada di dalam genggam tangan kanan Allah, saudara tidak bersatu, saudara tidak mengerti rahasia kitab Wahyu ini, kemudian saudara bernubuat sendiri, nubuat saudara akan meleset. Karena kitab Wahyu ini ada alur kronologisnya yang harus saudara ketahui, yang harus kita semua ketahui. Dan kita harus bersatu dalam fellowship genggam tangan kanan Allah. Jadi saudara, senior-seniorku, Bapak Stephen Tong, Bapak Pendeta Niko yang saya hormati, kalian sebetulnya benar, kalian dipakai oleh Tuhan. Tetapi mbok ya bersatulah dalam genggam tangan kanan Allah, supaya ucapan mulutmu itu betul-betul mencerminkan tangan kanannya Tuhan. Tidak lagi menimbulkan bahkan friksi perdebatan di antara jemaat-jemaat. Bersatulah kalian bintang-bintang Tuhan yang akan dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara bernubuat sendiri-sendiri, nubuatnya beda, saudara tidak berada dalam fellowship genggam tangan kanan Allah, nanti nubuat itu akan meleset, tidak akan benar. Karena yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini 7 hamba Tuhan, 7 bintang yang posisinya di dalam genggaman tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan bintang-bintang lain yang tidak ada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus sangat rawan. Wahyu pasal 12 katakan mereka akan terbabit ekor naga, sepertiga bintang di langit akan jatuh. Baik itu dalam pencobaan, baik itu karena sakit, penyakit, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, mari bersatu dalam kegerakan kitab Wahyu, bersatulah dalam genggam tangan kanan Allah. Saya lanjutkan firman Tuhan tentang teguran kepada jemaat di Sardis. Jadi setiap kali Tuhan itu menuliskan suratnya kepada 7 jemaat, dia selalu flashback selalu mengingat kepada Wahyu pasal 1. Inilah dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Sardis. Saudaraku, malaikat jemaat ini hamba Tuhan, ini namanya, saudaraku. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Ini juga penampilan Tuhan Yesus di Wahyu pasal 1. Tuhan Yesus yang di tengah-tengah kaki Dia yang emas itu, saudaraku. Jadi setiap kali Tuhan berbicara, menuliskan suratnya ini, Dia selalu mengingatkan bahwa yang dituju ini, malaikat sidang jemaat ini, hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Dia adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Dan sekarang mereka sudah ada. Kita sekarang sedang menghadapi masa yang berat. Kita sedang akan masuk dalam kitab Wahyu. Kita belum masuk dalam kegenapan kitab Wahyu, tetapi kita sedang akan masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu. Kalau kegerakan kitab Wahyu pasal 1 sudah dimulai, hamba Tuhan itu nanti tidak akan bertengkar lagi. Mereka akan bersatu dalam genggam tangan kanan Allah. Visinya akan satu.
Kalau bernubuat nanti akan benar, karena mereka sudah digenggam di tangan kanan Allah. Mereka sudah menjadi tangan kanannya Tuhan. Saudaraku, menjadi tangan kanannya Pak Bupati saja bangga, tangan kanannya Pak Presiden saja bangga, apalagi menjadi tangan kanannya Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, betapa luar biasanya saudara. Saudaraku, jemaat di Sardis ini adalah satu jemaat yang kelihatannya rajin beribadah, saudaraku. Kemudian dia juga tekun, tetapi dia mengalami satu kematian rohani. Rohaninya hampir lumpuh, saudaraku. Ini kalau di dalam pola bait suci, jemaat Sardis ini terkena, saudaraku, jatuhnya di bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini kalau di dalam badan manusia kenanya daerah sekitar paha. Jadi saraf-saraf kakinya ini lumpuh, saudaraku. Ibarat seorang gadis, karena gereja di akhir zaman ini nanti proyeksinya arahnya adalah Wahyu pasal 12. Seorang wanita yang cantik berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, itu tujuannya. Bintang-bintang akhir zaman Wahyu pasal 1 ayat 16 akan mengarahkan jemaat akhir zaman ke Wahyu pasal 12 ini. Dan jemaat Sardis ini salah satu jemaatnya. Dia masih mengalami satu sakit penyakit, yaitu penyakit kelumpuhan. Saudaraku, kalau dulu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh menjadi bangkit dan lain sebagainya. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, ini yang lebih besar lagi, gereja di akhir zaman sedang mengalami satu kelumpuhan rohani. Rohaninya dibimbangkan karena pendetanya sendiri saling eker-ekeran, saling bertentangan doktrin, saling menyerang, saudaraku. Jemaatnya menjadi lumpuh akhirnya, lumpuh secara rohani. Oleh karena itu harus dibangkitkan dengan kekuatan Tuhan yang besar. Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman harus bersatu dalam genggam tangan kanan Tuhan. Jangan lagi bernubuat sendiri-sendiri sakar PDW, saudaraku. Nubuat itu dihasilkan oleh sinkronisasi antara firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu kalau berbicara pasti sinkron dengan firman Tuhan, saudaraku. Itu nubuat yang digenapi oleh Tuhan. Seperti saya ketika menubuatkan tentang bencana massal yang akan terjadi di muka bumi awal Desember, 9 Desember 2019, sinkron dengan firman Tuhan. Karena ini, maka Tuhan akan menimpakan satu malapetaka massal di muka bumi. Itu sinkron dengan suara Roh Kudus yang saya terima, saudaraku. Akibatnya benar terjadi kegenapannya, saudaraku. Seperti juga ketika saya menyampaikan bahwa tulah-tulah akhir zaman itu sasarannya adalah pusat-pusat ekonomi dunia yang dianggap merupakan simbol-simbol kemegahan dunia, itu justru menjadi sasaran dari tulah akhir zaman. Itu saya sampaikan dengan mencucurkan air mata. Kalau saudara melihat video saya mengenai meluncurnya 21 tulah akhir zaman, pada akhir dari video ini saya menangis, saudaraku. Saudara mungkin nggak lihat, tapi saudara simak baik-baik di video saya yang judulnya meluncurnya 21 tulah akhir zaman. Karena pada saat saya menyampaikan firman itu, berkelebatlah kota-kota simbol-simbol kemegahan dunia. Ada Hong Kong, ada Singapura, ada New York, dan lain sebagainya berkelebat di muka saya. Saya menangis. Ternyata kota-kota yang begitu indah, yang dipuja-puja manusia, di dalam sekejap bisa disulap menjadi kota yang penuh kengerian. Ribuan mayat diangkut di dalam truk, saudaraku, karena satu tulah yang terjadi, bencana massal yang terjadi di muka bumi. Saudaraku, sebentar lagi kita juga akan menyambut Paskah. Saudara betul-betul sungguh-sungguh taati juga aturan pemerintah. Di rumah saja, tandai rumah saudara dengan percikan darah Kristus. Artinya apa, saudaraku? Di dalam rumah saudara ada doa, ada mezbah, ada penghargaan kepada korban Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jemaat Sardis ini ditegur oleh Tuhan karena dia mengalami satu kelumpuhan rohani, saudaraku. Dia harus bangkit, bangun lagi
Kalau dalam tubuh manusia ini ibarat seorang gadis, dia sedang mengalami kelumpuhan, kakinya tidak bisa bangun, syaraf-syaraf di pahanya, di kakinya rusak, saudaraku. Ini harus disembuhkan, dibangkitkan lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kondisi dari akhir zaman ini, saudaraku, sebetulnya yang dituju oleh surat kepada 7 jemaat di akhir zaman, saudaraku. Surat kepada 7 jemaat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes yang didapat ketika di Patmos. Saya amat yakin pada saat itu terjadi, surat itu ditulis, beberapa tahun selanjutnya bahkan jemaat Efesus, Smyrna, Sardis secara lahiriah mereka tidak paham kalau surat ini untuk hamba Tuhan. Pahamnya mereka, surat ini adalah untuk malaikat yang melindungi mereka, malaikat-malaikat pelindung bagi jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, malaikat dari surga itu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman, rahasia surat yang termeterai ini, rahasia kitab Wahyu ini terbuka. Ternyata surat ini bukan kepada malaikat yang terbang itu, bukan malaikat yang datang dari langit itu, tapi kepada hamba Tuhan yang merupakan pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman, yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Ini sampai nanti, saudaraku, Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 7, 8, 9, dan selanjutnya, kiprahnya 7 hamba Tuhan ini akan semakin nyata, saudaraku. Kalau dia bernubuat, saudaraku, ini akan terjadi, bukan seperti nubuatan-nubuatan yang ecek-ecek, saudaraku, bernubuat keras-keras tapi makpus, saudaraku, ngedebus, saudaraku. Tidak seperti itu, nanti terjadi betul. Kalau hamba Tuhan itu sudah di dalam genggam tangan Tuhan, dia berucap satu nubuat mengenai bencana, saudaraku, terjadilah itu, saudaraku. Seperti saya katakan kepada saudara, ketika wabah bara itu terjadi di Mesir, ketika Musa ingin melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir, saudaraku, maka pada saat itu Musa nggak berdoa untuk bara itu. Buat apa Tuhan nggak suruh? Fir'aun juga tidak meminta, biar berlalu. Demikian pula wabah corona ini, saudaraku, Tuhan nggak suruh kita untuk menghentikannya. Pemimpin-pemimpin dunia juga tidak menyuruh kita menghentikannya, biar berlalu, saudaraku. Ini rencana Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, 1 Tesalonika pasal 5, saya akan membacakan ayat 1 dan selanjutnya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudaraku, di sini hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri itu kepada orang yang tidak berjaga-jaga. Artinya orang yang terlena kepada dunia, kepada keindahan Fir'aun, keindahan Mesir, saudaraku. Tetapi bagi orang-orang yang berjaga, hari Tuhan itu, saudaraku, itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba seperti itu, saudaraku. Tetapi kita akan diberi ancer-ancer. Seperti halnya 5 darah yang bijaksana, meskipun jamnya tidak dikasih tahu, tapi malamnya dikasih tahu, saudaraku. Kamu pada malam ini harus berjaga-jaga karena Tuhan akan datang, saudaraku. Dan 5 darah itu berjaga-jaga, saudaraku. Di sini dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil dan ditimpa oleh sakit bersalin. Saudaraku, perempuan yang hamil yang ditimpa sakit bersalin itu bisa dihitung enggak, saudaraku? Ada tandanya enggak? Pasti ada, saudaraku. Orang melahirkan itu hitungannya secara medis 9 bulan 10 hari. Saudaraku,
Demikian pula nanti kedatangan Tuhan itu, saudaraku, tidak akan seperti pencuri, tetapi akan ada tanda-tandanya. Akan ada stadium-stadiumnya, di mana kita akan diberitahu. Dan puncaknya nanti Wahyu pasal 12 itu, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang sedang mengandung dalam keluhan yang besar. Kalau sudah mengandung itu sebentar lagi, saudaraku, akan keluar. Artinya apa, saudaraku? Kedatangan Tuhan itu akan kita ketahui, sekalipun mengenai jam saatnya juga kita tidak boleh tahu. Dan itu hanya dikatakan oleh, kalau dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, itu hanya dikatakan oleh ketujuh guru, saudaraku. Kedatangan Tuhan saat gereja diungsikan, saudaraku, saat nanti mempelai wanita yang sudah siap dari segala bangsa, suku, bahasa, gereja anak domba Allah, gereja mempelai wanita anak domba Allah itu siap, saudaraku, dan siap mengungsi, atau dalam bahasa lain orang mengatakan ini diangkat, saudaraku. Ini, saudaraku, yang mengatakan nanti 7 guru, dan perkataan itu sampai sekarang masih dimeteraikan oleh Yohanes, tidak dituliskan. Kalau sudah membaca dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, di sana ketujuh guru itu berbicara, tetapi meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, saudaraku. Itu saat hari ketika nanti terjadi, saudaraku, kelahiran anak manusia yang akan menggembala dengan gada besi. Itulah hari ketika gereja akan diungsikan. Itulah hari ketika Paskah terakhir dari orang-orang kudus nanti, saudaraku. Jadi ini rahasianya besar sekali, kalau saya ungkap nanti berjam-jam tidak selesai. Oleh karena itu, tahap demi tahap saya sampaikan kepada saudara. Saudaraku, jadi saya bacakan selanjutnya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka tidur pada waktu malam, dan mereka mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, kepada sidang mempelainya, Tuhan itu tidak akan datang seperti pencuri, tetapi dia akan memberikan satu kode, satu periodisasi, saudaraku. Jadi satu, kalau orang Jawa gitu saya katakan satu sasmito, saudaraku, satu pertanda aba-aba, berjaga-jagalah, Tuhan mau datang, saudaraku. Sekalipun untuk saat, waktu, hari hanya dikatakan satu kali pada Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan sekarang saya pun nggak boleh mengatakan itu, karena memang saya juga belum tahu. Tetapi nanti 7 guru pada saatnya dia akan tahu. Ayo gereja siap-siap, sebentar lagi kita akan rapture, kita akan diungsikan. Itu 7 guru itu ngomongnya begitu nanti, saudaraku. Tetapi hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang bersatu, bukan yang bernubuat sendiri-sendiri. Yang kemarin Pak Gilbert sampai mungkin dalam kegemesannya, dia gemes, saudaraku. Hamba Tuhan itu kalau bernubuat juga jangan saudele dewe begitu, saudaraku. Memang begitu, saudaraku, hamba Tuhan kalau bernubuat itu sesuai dengan maunya Tuhan, maka terjadilah. Bukan menurut udele dewe, saudaraku. Pak Gilbert itu saya hormat sama beliau, kalau ngomong ceplas-ceplos dia lurus, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi demikian. Satu lagi saya beritahu saudara, bahwa kita sudah menjelang akhir zaman, dan penghakiman ini dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 16 sampai 17. Tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Amin, saudaraku. Jadi kalau sekarang banyak saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan kembali kepada Bapa, saudaraku, ini karena bukan Tuhan benci, Tuhan sayang kepada mereka, kepada beliau-beliau, kepada semuanya, supaya mereka bisa berhenti dari jerih payah di dunia ini, kemudian menerima upah di surga. Selain itu karena Tuhan juga semakin menampi hamba-hamba Tuhan ini, supaya omongannya itu benar, jangan omongannya itu makin ngaco. Makin tua makin ngaco, itu payah, saudaraku. Jadi saudaraku, seharusnya hamba Tuhan itu makin tua, makin senior, omongannya ini semakin, kalau Jawa katakan itu, semakin waskito, semakin titis, saudaraku, semakin benar, saudaraku. Kalau bernubuat ya dan amin, saudaraku, itulah hamba Tuhan yang di dalam genggaman tangan kanan Allah. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah bencana virus corona ini, tetapi yang jelas Tuhan berdiam saja. Para pemimpin dunia juga tidak menyuruh kita untuk menghentikan virus ini. Ya biar saja berjalan menurut apa adanya. Nanti akan disusul dengan satu isu yang selanjutnya akan datang, dan itu lebih dahsyat lagi, saudaraku. Jadi saudara kiranya diberkati dengan roh wahyu. Saat ini adalah pemberitaan untuk peringatan untuk jemaat di Sardis yang jatuh di bejana pembasuhan. Artinya jemaat yang rohaninya mati karena melihat pemimpin-pemimpinnya pada saling adu argumentasi. Jemaat akhirnya mati rohani dan bingung. Jemaat akhirnya saudaraku lumpuh rohaninya, saudaraku, dan ini harus dibangkitkan. Hamba-hamba Tuhan harus bersatu. Om Niko yang aku hormati, Salom, ayo kita dalam genggam tangan kanan Allah. Om Stephen Tong yang aku hormati juga, ayo kita berada dalam satu genggam tangan kanan Allah. Saudaraku Pendeta Alfred Soru, kamu hebat, cerdas, ayo kita berada dalam genggam tangan kanan Allah. Pak Gilbert, lurus. Saya suka dengan khotbah Bapak dari dulu. Waktu saya SMA, saya sudah mendengar khotbah Bapak. Haleluya, haleluya. Saya nggak bisa niru itu. Bapak luar biasa, akan dipakai oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam genggam tangan kanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.